Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dulu, gratis ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Eropa, terutama di negara-negara bagian barat ya. Terutama kali ini saya bahas tentang Italia dan beberapa negara lainnya. Oke, simak videonya sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian yang Oke teman-teman, di video yang lalu saya sudah bahas beberapa negara ya, dari mulai Inggris, kemudian Perancis, Belgia, Rusia. Kali ini kita masuk ke negara baru yang belum dibahas, yaitu adalah Italia. Nah, Italia ini adalah negara penting ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ya saat para sahabat bertanya, Ayul Madinat itu taftahu awalan. Kota mana yang akan ditaklukkan dulu? Sahabat bertanya, Roma atau Konstantinopel? Maka Rasul menjawab, Konstantinopel ditaklukkan duluan. Nah, ini negara satu lagi nih yang disebutkan di hadis tuh, Roma. Nah, Roma itu ada di mana? Ada di Italia. Italia belum ditaklukkan oleh pasukan Muslim, tetapi sudah diramalkan oleh Rasulullah bahwa nanti akan ditaklukkan juga. Bagaimana proses penaklukannya, ini yang masih misteri ya. Sampai sekarang belum ada lagi kekaisaran Islam ya, belum ada lagi imperium Islam yang mengirimkan pasukan-pasukan tempur untuk menguasai wilayah-wilayah baru, tetapi tentu saja kemungkinan penaklukannya masih ada. Karena itu kita juga membayangkan ya, seperti apa sih penaklukan Roma nanti ini ya. Apakah dengan pasukan juga, atau mungkin Italia ini nanti akan Islam dengan sendirinya? Allahu a'lam. Negara Italia terletak di Eropa bagian selatan. Republik Italia adalah sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa, terletak di jantung Laut Mediterania. Italia berbatasan dengan Perancis, Swiss, Slovenia, San Marino, dan Vatikan. Italia mencakup area seluas 301.338 km dan dipengaruhi oleh iklim sedang, iklim Mediterania. Dilihat dari bentuknya, peta Italia berbentuk seperti sepatu bot, atau di Italia sering disebut Lo Stivale, dengan jumlah penduduk mencapai 61 jiwa. Wow, ini lebih besar daripada Inggris ya, kalau nggak salah ya. Italia merupakan negara anggota Uni Eropa keempat yang paling banyak penduduknya. Sejarah perkembangan Islam di Italia dimulai pasukan Muslim yang berasal dari Afrika Utara pernah mencatat kemenangan di sana ya, yaitu di Kepulauan Sisilia, sampai ekspedisi ke Italia Utara pada abad ke-8, bahkan sampai ke kota Roma. Gereja terbesar umat Katolik, Santo Petrus, pernah terkuasai namun tidak diambil alih. Sayangnya invasi pasukan Muslim ini kurang intensif sehingga daratan Italia lepas dari tangan pasukan Muslim. Oh, pernah ditaklukkan berarti Roma ya, tetapi gagal ya, tetapi lepas lagi. Walaupun begitu, pengaruh Islam di Pulau Sisilia dan Italia sangat terasa sampai sekarang. Bangunan dan benteng peninggalan pasukan Muslim di Italia masih berdiri sampai sekarang menjadi tempat wisata. Selama invasi tersebut banyak memberikan kontribusi bagi kebudayaan Eropa berupa ilmu pengetahuan, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu pengetahuan lainnya. Islam juga hadir dan bahkan mempengaruhi pemikiran bangsa Eropa di zaman Renaissance yang bermula di negara ini. Ya, jadi Renaissance itu terjadi di abad ke-16 di mana Eropa bangkit ya, dan kebangkitannya itu dimulai dengan kebangkitan sastra yang terinspirasi oleh sastra-sastra yang dihasilkan oleh dunia Islam. Itulah Renaissance ya.
Sampai pada akhirnya Raja Inggris, Roger I, mengambil alih Pulau Sisilia dari bangsa Arab setelah 200 tahun berkuasa di Pulau Sisilia. Maka berakhirlah kekuasaan Islam di negeri itu, dan 900 tahun kemudian invasi Islam pun dilakukan kembali ke negara itu. Pertama kali mereka menginjakkan kaki di kota Mazara del Vallo tahun 1960. Mereka bukan pasukan perang, tetapi para pekerja, pedagang, dan pelajar yang merupakan imigran modern. Muslim Italia tak luput dari dampak peristiwa 11 September. Kekerasan terhadap warga muslim, kampanye anti-Islam, dan Islamofobia pun tak terhindarkan seperti yang terjadi di negara Eropa dan Amerika. Namun setelah kejadian itu, Al-Quran terjemahan bahasa Italia masuk ke dalam buku terlaris di negeri itu. Masjid-masjid di sana mengadakan dialog antar umat dan pemimpin agama. Masjid banyak dikunjungi oleh warga non-muslim yang ingin tahu lebih jauh dengan Islam. Jumlah mualaf pun meningkat pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pemeluk Islam di Italia meningkat sampai 2 kali lipat. Sampai saat ini, jumlah kaum muslim di sana berjumlah sekitar 1,4 juta jiwa. Memang sangat mengejutkan karena ternyata Islam dapat tumbuh dengan pesat di negara yang sangat Katolik ini. Dan sekarang Islam adalah negara terbesar kedua di Italia. Pertumbuhan inilah yang membuat gentar banyak kalangan di Eropa. Kesuksesan besar ini makin terlihat ketika para mualaf asli Italia bekerja sama dengan kedutaan Maroko, Arab Saudi, dan kaum muslimin lainnya membangun sebuah masjid raya di kota Roma. Sekarang masjid dan Islamic Center ini telah berdiri dengan kokoh di ibu kota Italia itu. Masjid ini kini menjadi salah satu masjid terbesar di Eropa. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan trennya terus meningkat sehingga Islam bisa berkuasa di sana ya. Amin ya rabbal alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya matikan wifi-nya dulu biar nggak ada pop-up. Jerman. Oke, ini salah satu negara terbesar ya secara jumlah di Uni Eropa. Republik Federal Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di Eropa maupun di dunia, dengan luas 357.021 km, kira-kira 2,5 kali Pulau Jawa, ya lumayan besar ya, dan penduduk sekitar 82 juta jiwa. Negara dengan 16 negara bagian ini menjadi anggota kunci organisasi Uni Eropa. Sistem pemerintahan di Jerman adalah demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir yang berperan sebagai perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Selain Jerman, Austria juga memiliki kanselir. Bangsa Jerman sudah mengenal Islam sejak zaman pendudukan kekhalifahan Islam di Spanyol. Pada saat itu, kekuasaan dan kemajuan dunia Islam disegani oleh bangsa-bangsa Eropa. Andalusia dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Eropa mulai memasuk ke abad pertengahan, mereka menyebutnya sebagai zaman kegelapan atau the Dark Age. Memang tepat sekali sebutan tersebut bagi bangsa Eropa pada zaman itu. Ya, jadi saat umat Islam berkembang peradabannya di Spanyol, Eropa, terutama Eropa selain Spanyol, Portugal ya, berada dalam masa kegelapan karena mereka tidak mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Sedangkan umat Islam selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. Meskipun sekarang Eropa terlihat lebih pesat ya perkembangan ilmu pengetahuannya. Ekspansi dan kemajuan besar-besaran kekhalifahan Islam baik di bidang politik, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan pernah jauh melampaui bangsa Eropa. Pada zaman Perang Salib, peperangan terjadi antara kaum muslim dengan bangsa Eropa, terutama Perancis, Jerman, dan Inggris. Setelah Perang Salib berakhir, toleransi antar agama dan kebudayaan pun berlangsung. Disitulah bangsa Eropa, termasuk Jerman, mulai mengenal lebih jauh tentang Islam. Sastrawan nomor 1 di Jerman, Wolfgang von Goethe, adalah seorang pengagum Muhammad SAW. Tulisan basmalah pun menghiasi buku-buku yang dibuat Wolfgang von Goethe. Pada akhir hayatnya, beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hubungan antara Jerman dan Islam terus berlanjut, seperti yang diungkap pada harian Medan Waspada bahwa pada tahun 1739, Raja Frederick Wilhelm I mendirikan sebuah masjid di kota Potsdam untuk tentaranya yang beragama Islam.
Mereka disebut dengan nama pasukan Muhammadaner. Mereka juga diberikan jaminan kebebasan beribadah. Pada Februari 1807, pasukan Muhammadaner membantu Raja Wilhelm memerangi Napoleon dari Prancis. Pada satu resimen bernama Towarzi. 12.220 tentara beragama Islam dan 1.320 tentara lainnya beragama Kristen. Pada zaman itu, kaum muslim di Jerman selain menjadi tentara, mereka juga banyak menjadi pedagang, diplomat, dan ilmuwan dan penulis. Pada saat Perang Dunia Pertama, Jerman kembali bersekutu dengan tentara muslim dari kekhalifahan Turki. Hal ini membuat komunitas muslim di Jerman bertambah banyak dan makin menguat eksistensinya. Lembaga Muslim Jerman sudah berdiri pada tahun 1930. Imbas dari Perang Dunia, negara Jerman hancur berantakan. Jerman membutuhkan banyak tenaga kerja. Para pekerja berdatangan dari Italia, Turki, dan Eropa Timur untuk membangun Jerman kembali pada akhir abad ke-17 yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Setelah kontrak kerja mereka selesai, para pekerja ini menolak untuk pulang ke negara mereka. Bahkan mereka mendatangkan keluarga-keluarganya untuk tinggal dan menetap di Jerman. Berlin menjadi kota dengan jumlah komunitas Turki terbesar setelah Istanbul. Umat Muslim dari Yugoslavia dan Iran pun berdatangan dan menetap di Jerman. Tahun 1961, maaf ya nih, kalau saya gatel banget nih. Tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Bahkan warga Muslim dari Lebanon, Palestina, Aljazair, Iran, dan Bosnia juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka sedang dilanda perang. Hal-hal tersebut membuat jumlah penduduk beragama Islam di Jerman mencapai lebih dari 2 juta jiwa pada awal tahun 1990. Komunitas Muslim Indonesia memiliki andil dalam perkembangan Islam pada masa-masa sekarang. Mereka mendirikan Masjid Al-Falah di pusat kota Berlin yang lokasinya tak jauh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ada 2.500 mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di Jerman. Dan dari angkatan lama ke angkatan baru, mereka secara bergantian mengurus rumah Allah tersebut. Setiap tanggal 3 Oktober, seluruh masjid dan Islamic Center di Jerman mengadakan open house bagi warga non-muslim yang ingin mengenal lebih jauh tentang Islam. Hasil dari kegiatan rutin tahunan ini sangat memuaskan. Tidak hanya pengetahuan dan perhatian masyarakat Jerman yang bertambah, tapi juga jumlah mu'alaf yang meningkat. Awal tahun di kota Hannover diadakan pameran tentang Islam. Sejumlah perwakilan negara muslim, organisasi, dan lembaga Islam lokal turut berpartisipasi. Menariknya, pameran tersebut dikoordinasi oleh pihak gereja Protestan Lutheran setempat. Wow, hebat ya. Ya, Luther ini adalah nama tokoh Protestan ya. Jadi penggagas gerakan Protestan itu namanya Martin Luther. Nah, jadi mereka memiliki aliran Protestan sendiri bernama Lutheran atau Lutherian. Nah, jadi mereka memang lebih terbuka ya. Selain Hannover, pameran serupa diselenggarakan di 10 kota lainnya. Fokusnya adalah tentang kehidupan sehari-hari para muslimah Jerman. Kenapa muslimah? Karena legalitas jilbab masih diperdebatkan di negeri itu. Oleh karenanya, panitia pun telah merancang acara tanya jawab dengan sejumlah muslimah. Warga bebas mengajukan pertanyaan seputar jilbab serta proses adaptasi mereka terhadap gaya hidup barat. Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Swedia. Swedia, nama resminya Kerajaan Swedia, adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut. Selat Skagerrak dan Selat Kattegat di barat laut, serta Laut Baltik dan Teluk Botnia di timur. Swedia terhubung dengan Denmark melalui sebuah jembatan terowongan melewati Øresund. Dengan luas 450.295 km, Swedia adalah negara terluas ketiga di Uni Eropa, dengan total penduduk sekitar 9,8 jiwa. Penduduknya tidak terlalu besar ya.
Swedia adalah negara monarki konstitusional dan demokrasi parlementer dengan monarki sebagai kepala negara. Ibu kotanya adalah Stockholm. Islam di Swedia adalah penganut agama minoritas dari sisi kuantitas. Orang Baltik Tatars adalah kumpulan muslim pertama di Sweden modern. Islam datang di negara ini melalui kedatangan orang-orang dari negara dengan penduduk muslim terbesar seperti Bosnia, kemudian Turki, Irak, Iran, dan Somalia pada abad ke-20. Kebanyakan muslim di Swedia adalah pendatang atau keturunan pendatang itu. Kebanyakan mereka orang Arab berasal dari Irak. Kelompok muslim kedua terbesar terdiri dari pendatang atau pelarian dari bekas Yugoslavia. Kebanyakan mereka adalah orang Bosnia dan orang Albania Kosovo. Kelompok ketiga adalah muslim Somalia. Yang lain di antara mereka ada orang Kurdistan dan Maroko. Tidak ada data statistik resmi muslim di Swedia, tetapi perkiraan bervariasi antara 100.000 sampai 400.000, mewakili lebih kurang 1 sampai 4% dari jumlah penduduk. Masjid Nasir Masyarakat Ahmadiyah di Gothenburg adalah masjid pertama yang dibangun di Swedia. Walaupun mereka tidak dianggap sebagai Islam oleh muslim yang lain, ada beberapa buah masjid di Swedia yang terkenal di Malmö dan Stockholm. Juga masjid di Uppsala dibangun di tempat paling utara di dunia. Ya, alhamdulillah, berarti Islam masih bertahan juga di Swedia. Selanjutnya Spanyol. Nah, ini pusat kekhalifahan Daulah Bani Umayyah dulu ya. Spanyol secara resmi dikenal dengan sebutan Kerajaan Spanyol, adalah sebuah negara demokrasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemerintahan parlementer di bawah monarki konstitusional, berada di Eropa Barat Daya yang bersama Portugal terdapat di semenanjung Iberia. Batas darat Spanyol dengan Eropa adalah pegunungan Pyrenea dengan Prancis dan Andorra dengan luas 505.992 km dan jumlah penduduk mencapai 47.088.000 jiwa. Spanyol adalah negara terbesar kedua di Eropa dan Uni Eropa dan negara terbesar kelima di Eropa. Oh ya, luas sekali ya. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol lebih banyak dikenal sebagai Andalusia, yang diambil dari sebutan tanah semenanjung Liberia. Julukan Andalusia ini berasal dari kata Vandalusia, yang artinya negeri Vandal, karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad kelima. Daerah ini dikuasai oleh Islam oleh penguasa Bani Umayyah, ya, mereka berhasil menguasai semenanjung Iberia dari bangsa Gothia Barat pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Islam masuk ke Spanyol, Cordoba, pada tahun 93 Hijriah melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia. Sebelum umat Islam menaklukkan Spanyol, terlebih dahulu umat Islam menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghassani sebagai gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man sudah digantikan oleh Musa bin Nusair. Di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara ini pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khilafah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah pada masa Muawiyah sampai tahun 83 pada masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tariq dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberang selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang, 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda.
Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran di Bakah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ Torik dan pasukannya menaklukkan kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Nah, jadi ibu kotanya dulu di Toledo ya. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Torik bin Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Musa bin Nusair pun melibatkan diri untuk membantu perjuangan Torik. Selanjutnya keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Jejak sejarah kemajuan Islam di Spanyol bisa dilihat dengan bangunan megah yang sampai saat ini masih berdiri. Di antaranya Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan Istana Alhambra di Granada. Perkembangan Islam di Spanyol saat ini diperkirakan mencapai 750.000 dari 40 juta penduduk Spanyol. Walaupun ada data yang menuliskan sebuah penelitian pada bulan September 2017 oleh Pusat Penelitian Sosiologi Spanyol menyatakan bahwa 70% orang Spanyol yang mengidentifikasi sebagai pemeluk agama Katolik Roma, 2,6% agama lainnya, dan sekitar 25% tanpa agama. Agama Islam secara bertahap bangkit ketika pemerintah Spanyol mengakui Islam sebagai agama resmi berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Beragama yang disahkan pada Juni 1967. Ya, alhamdulillah ya. Islam kembali diakui, jadi bisa hidup kembali di Spanyol. Meskipun pernah diusir ya di tahun 1492 bersamaan dengan berakhirnya kerajaan Islam di Granada. Nah, jadi saat itu umat Islam diusir, benar-benar diusir. Jadi mereka disuruh pergi atau murtad ya. Kalau mau tetap di sana harus murtad. Kalau mau tetap Islam harus pergi. Maka terjadi eksodus besar-besaran dari Spanyol dan Portugal pada pindah ke Afrika Utara. Dan nanti pada tahapan selanjutnya Islam muncul di wilayah Eropa Timur ya melalui Daulah Turki Utsmani. Nah, itulah teman-teman penjelasan tentang Islam di Eropa ya. Jadi Islam di Eropa Barat memang perkembangannya tidak secepat di Eropa Timur karena di Eropa Timur itu ada Daulah Turki Utsmani ya yang berhasil menguasai banyak sekali wilayah di Eropa Timur. Tetapi di Eropa Barat ini seperti kita sudah simak tadi ya, pernah berkembang sangat pesat bahkan menguasai seluruh Spanyol Portugal. Tetapi setelah itu lepas ya, sejak tahun 1492 dikuasai lagi oleh orang-orang Katolik, dan hingga saat ini perkembangan Islam di Eropa Barat meskipun dulu pernah menjadi wilayah Islam tetapi tidak lagi menjadi wilayah mayoritas Islam, tetapi mereka tetap hidup ya, Islam di sana tetap hidup dan berkembang sampai hari ini, dan perkembangannya menunjukkan perkembangan yang positif dari waktu ke waktu ya. Kita tetap berdoa semoga Islam di Eropa Barat tetap hidup dan bisa semakin berkembang. Mungkin ada hikmahnya juga ya. Kalau saya baru dengar bahwa ada hikmah itu dari dosen saya namanya Dr. Budiansyah. Beliau mengatakan ada hikmahnya juga, Eropa Barat ini tidak dikuasai oleh Islam, Spanyol Portugal ya. Jadi dari situ terjadi perkembangan teknologi yang cukup signifikan ya. Jadi dengan adanya perbedaan budaya antara Barat dan Timur, Islam dan Barat, maka akhirnya terjadi juga perkembangan peradaban yang lebih variatif ya dalam kehidupan umat manusia zaman sekarang. Itu bisa jadi merupakan salah satu hikmah lepasnya wilayah Eropa Barat dari kekuasaan Islam, yang dari situ mereka kemudian muncul, berkembang, dan terlihat pesat perkembangannya. Jadi umat Islam bisa banyak belajar dari mereka. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.